Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa latihan soal terkait operasi pada fungsi dan pengaruhnya pada domain fungsi yang baru. Oke, apa aja sih operasi pada fungsi? Nah, di sini ada penjumlahan, ya, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kalau kita punya misalkan fx-nya ini dan gx-nya ini, maka bagaimana penjumlahannya? Ya, penjumlahan tinggal kita jumlahin. Kurang, ya udah tinggal kita kurangin. Kali, ya udah tinggal kaliin dan bagi, tinggal kita bagi gitu ya. Nah, terus bagaimana pengaruhnya untuk domain fungsi yang baru gitu ya, fungsi yang setelah dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan atau dibagi gitu ya. Nah, maka untuk kasus penjumlahan, pengurangan dan perkalian, maka domain fungsi yang baru itu adalah irisan domain dari si F dengan domain dari si G. Artinya tiga ini diperoleh nih dari irisan keduanya. Oke, kita lihat. Domain F apa? Domain dari fungsi F berarti, oh ini pecahan. Pecahan kan berarti penyebutnya nggak boleh nol. Nah ini dua, otomatis kan bukan nol nih. Artinya nggak ada syarat nih untuk si penyebutnya udah. Nggak ada akar, ya udah berarti kita katakan domainnya real. Gitu ya. Nah sedangkan yang G gimana? Nah, yang G akar nih. Nah, kalau akar, dalam akar non negatif. Oh, berarti nanti apa? X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan 0. Real itu kan seluruh gitu ya, dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kalau G itu kan non negatif. Berarti irisannya apa? Yang memenuhi keduanya. Yang memenuhi keduanya berarti ya ini, gitu ya, real. Diiris dengan ini, maka nanti kalau kita iris DF iris DG, ya, maka nanti sama dengan apa? X sedemikian sehingga X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, domainnya adalah irisannya. Jadi, untuk tiga ini ya diperoleh dari sini. Makanya dia apa? Lebih besar sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau pembagian, ya, apa domain barunya? Nah, domain barunya, ya kita tambahkan syarat dari si penyebutnya. Jadi, sudah punya irisannya, ada tambahan lagi dari si penyebut. Jadi, diiris lagi tuh. Apa domain dari ketika ada pecahan di sini? Gx nggak boleh 0. Berarti bentuk 2 akar X tidak boleh 0. Yang mana X-nya nggak boleh 0. Kalau X-nya nggak boleh 0, diiris lagi sama ini. Nah, berarti nanti apa? Ya udah, yang awalnya lebih besar sama dengan 0, tapi di sini nggak boleh 0, jadi apa? Ya cuman lebih besar dari 0. Gitu. Jadi nanti domain untuk F per G, ya berarti udah diiris, ditambah lagi bahwa dia nggak boleh 0, penyebutnya nggak boleh 0. Jadi nanti apa? Ya kita tuliskan X sedemikian sehingga X-nya lebih besar dari 0. Gitu ya. Oke, contoh lain. Misalkan kita punya seperti ini. Ya fx-nya ini, gx-nya ini. Ya udah, secara operasi penjumlahan tinggal dijumlahin gitu ya. Kurang tinggal dikurang ya. Terus kalau dikali ya udah tinggal kali, bagi ya tinggal bagi gitu kan ya. Tapi apa pengaruhnya ke domain? Nah, maka untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, domainnya adalah irisan. Ya, apa domain F-nya di sini? Nah, domain dari si F ya dia adalah apa? Karena akar kan berarti dari 0 sampai tak hingga gitu kan ya? Atau kita bilang non negatif. Untuk G, G kan berarti nanti 1 min X-nya harus non negatif gitu ya. Lebih besar sama dengan 0. Yang nanti apa? X-nya kecil sama dengan 1. Nah ini ya. Ya domain dari si G-nya. Nah irisannya, gimana irisannya? Domain dari F dan domain dari G irisannya. Berarti kan yang satu dia lebih besar sama dengan 0. Berarti kan dia arahnya ke sini kan nih 0. Dia kurung tutup, satu berarti ke kiri. Apa irisannya? Ya udah irisannya dari 0 sampai 1 kurung tutup. Ya udah berarti untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian kita katakan sama. Sedangkan untuk pembagian ya udah tambah lagi ya diiris sama yang penyebut-penyebutnya ini. Untuk yang F per G berarti lihat nih si Gx-nya bahwa nanti per 1 min X kan. Nah ketika 1 min X apa yang dilarang? X-nya nggak boleh 1. Oh, berarti nanti X sama dengan 1 exclude, dikeluarkan. Jadi yang awalnya kurung tutup, jadi kurung buka. X-nya nggak masuk. Apa X sama dengan satunya nggak masuk. Begitu juga G per F. Nah, kalau G per F, nanti kan 1 min X per X kan. Ini nggak boleh 0. Dikeluarkan. Ya, seperti itu ya. Pengaruh, ya, fungsi hasil operasi, berarti fungsi yang baru terhadap domainnya. Kemudian ada operasi yang lain, yaitu operasi komposisi. Yang sederhananya, fungsi komposisi adalah fungsi yang dilakukan fungsi lagi. Nah, coba kita lihat gambar ini. Awalnya kita punya X.
X dilakukan fungsi F sehingga hasilnya adalah fx. Nah, ternyata fx ini diolah lagi oleh fungsi G. Sehingga hasilnya adalah gfx. Nah, perjalanan dari X sampai ke gfx. Nah, ini kita nyatakan sebagai ini. Jadi, GOF X. Tahu dia sama aja gfx. Oke, gitu ya. Begitu juga awalnya ini sini kita punya X. Dilakukan fungsi G, hasilnya Gx. Nah, ternyata Gx diolah lagi oleh fungsi F yang hasilnya Fgx. Perjalanan dari X menuju Fgx, nah ini apa? Dia adalah FOGX. Ya, jadi apa isinya? Fgx. Gitu ya, jadi FOGX adalah Fgx dan GOFX adalah GFX. Ini ilustrasinya. Oke, kita lihat contohnya. Ya, misalkan kita punya Fx seperti ini dan Gx seperti ini. Nah, kalau FOGX ya udah diganti jadi F dalamnya Gx. Nah, lihat. Fx itu kan akar X. Nah, kalau X-nya saya ganti menjadi Gx, ya berarti jadi akar Gx ya. Gx sendiri siapa? X tambah 1. Ya udah berarti akar X tambah 1. Kemudian, GOF. GOF berarti kan GFX nih. GFX, ya G dalamnya Fx. Kita lihat, kalau Gx, itu kan X tambah 1. Ketika X-nya saya ganti Fx menjadi apa? Oh ya udah Fx tambah 1. Gitu kan ya? Nah, apa Fx? Akar X. Jadilah akar X tambah 1. Terus bagaimana kalau FOF? Ya udah FOF, F dalamnya Fx. Nah, Fx itu akar X. Kalau X-nya saya ganti jadi Fx, maka dia akar Fx. Fx sendiri, akar X. Jadi akar, diakarin lagi. Gitu ya, jadi X pangkat seperempat. GOG, ya G dalamnya GX. GX sendiri, itu adalah X tambah 1. Berarti GGX, ya ini kita ganti GX. Jadi GX tambah 1. Nah, apa? X tambah 1 ditambah lagi 1. Ya, hasilnya X tambah 2. Sekarang, bagaimana untuk domain fungsi komposisi? Nah, di sini dikatakan bahwa domain untuk fungsi komposisi, kamu harus melihat dua hal. Apa itu? Gampangnya gini. Ketika saya punya GOFX, berarti kan dia bentuknya GFX ya. Maka, domain dari GFX ini tidak hanya melihat dari GFX itu sendiri. Tidak hanya itu, tetapi kita harus melihat domain dalamnya. Si FX harus kita lihat. Nah, contohnya, kita lihat yang ini. FOGX, kita punya bentuknya ini. Domain FOGX apa? Nah, ini kan dia akar X plus 1 kan? Lihat akar, dalamnya harus non-negatif. Ini harus non-negatif. Maka kan nanti X tambah 1 lebih besar sama dengan 0, sehingga X lebih besar sama dengan min 1. Dari siapa? FOG. Tapi yang dilihat bukan cuma itu. Kamu juga harus lihat dalamnya. Siapa? GX. Apa domain GX? Nah, domain GX di sini kebetulan real. Domain G di sini adalah si real. Ya, sehingga ketika ini real, lalu dari si komposisi ada syarat X lebih besar sama min 1, maka kita katakan irisannya ya udah ini. Kebetulan. Secara kebetulan. Nah, kapan nanti dia berbeda? Di contoh berikut. Nah, kita lihat. Kita punya fx sama dengan x kuadrat. Nah, gx sama dengan akar x. Berarti fgx, ya, itu apa? Dia kan fog kan fgx ya. Fgx, ya. Fx itu kan apa? X kuadrat kan? Berarti kalau fgx, ya, maka f dalamnya adalah si akar x. Jadi dia adalah akar x yang dikuadratkan. X. Nah, tapi kalau kita minta domain dari fgx, sekali lagi, yang dilihat bukan cuma fgx. Kalau fgx, ini kan x doang kan? Domainnya apa? Real. Nah, tapi jangan lupa, di dalam fgx, ini ada gx. Ada gx. Apa domain gx? Akar x. Maka, domain dari fgx, walaupun bentuknya x, tetapi karena dalamnya itu ada gx, maka Gx ada syarat sendiri. Apa? Akar. Harus non-negatif. Jadi, X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Jadi, sekali lagi, ya, kalau komposisi, yang kamu lihat domainnya itu ada dua. Selain komposisi itu sendiri, kamu harus lihat dalamnya. Nah, intinya itu. Karena kalau kamu lihat komposisi sendiri, ini salah. Bukan real. Dalamnya harus dilihat.
Nah, kalau contoh yang tadi, ini secara kebetulan gitu ya. Contoh lagi misalkan GFX. GFX apa sih? Akar X plus tambah 1 kan? Ya, domainnya apa? Oh, pokoknya non negatif. X lebih besar sama dengan 0. Dan kebetulannya, kalau kita tinjau dalamnya kan si fx kan? Fx apa? Akar X. Oh, berarti domainnya juga X lebih besar sama 0. Sama, kebetulan. Tapi hati-hati untuk di kasus ini. Ya, di kasus ini, ya, ketika kamu hanya menghitung domain dari si komposisi aja tanpa melihat dalamnya, maka kamu salah. Lihat ya, jadi domainnya harus dia lebih besar sama dengan 0. Oke, ini dia operasi pada fungsi dan pengaruhnya pada domain. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.